wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurseha. Saya dari Fakultas Teknik Informatika kelas 01 TPLP 009. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar keamanan komputer. Yuk kita simak videonya. Konsep dasar keamanan komputer. Apa sih itu keamanan? Keamanan adalah suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Salah satu metode pengamanan sistem informasi yang umum diketahui oleh banyak orang itu adalah password. Password mempunyai peranan penting dalam mengamankan informasi-informasi yang sifatnya pribadi atau konfidensial. Selanjutnya, keamanan komputer atau dikenal sebagai cyber security atau IT security adalah suatu usaha pencegahan dan pendeteksian penggunaan komputer secara tidak sah atau tidak diizinkan, atau bisa usaha melindungi aset dan menjaga privasi dari para cracker yang menyerang. Nah, selanjutnya ada filosofi atau dasar pemikiran keamanan komputer. Agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus mengetahui karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer tersebut. Selanjutnya ada fungsi keamanan komputer, yaitu melindungi komputer baik itu sumber daya maupun data atau data user dan sistem terhadap penipuan dan pencurian. Selain itu, keamanan komputer juga mampu mendeteksi ancaman yang akan masuk ke dalam sistem komputer. Nah, adapun manfaatnya nih teman-teman. Manfaat dari keamanan sistem komputer yaitu menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Selanjutnya ada komponen keamanan komputer, yaitu terdiri dari perangkat keras atau hardware, misalnya dari pencurian dan lain-lain. Perangkat lunak atau yang dikenal sebagai software itu misalnya serangan virus, hackers, dan lain-lain. Ada perangkat manusia atau biasa disebut dengan brainware, itu pembajakan tenaga kerja. Lanjut, ada beberapa jenis dalam pengamanan komputer. Yang pertama ada confidentiality. Confidentiality ini adalah suatu usaha yang dimaksudkan untuk mencegah orang-orang yang tidak punya hak atau kepentingan untuk mengakses suatu informasi. Yang kedua ada integrity, yaitu sebuah usaha yang mana ditujukan sebagai keamanan agar tidak ada oknum yang bisa mengubah ataupun menghapus informasi penting dalam sebuah jaringan. Yang ketiga ada availability, yaitu adalah untuk membuat sebuah informasi ataupun sumber daya agar tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Jadi di sini hanya orang-orang yang mempunyai hak akses legal saja yang bisa menggunakannya. Selanjutnya ada authentication, yaitu secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah langkah untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi identitas seorang user. Hal ini untuk memastikan bahwa user tersebut adalah orang yang berhak untuk mengakses informasi tersebut. Lanjut, ada access control, yaitu usaha untuk melakukan pembatasan terhadap akses sumber daya maupun informasi agar hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki otoritas saja. Selanjutnya ada lingkup keamanan. Apa sih lingkup keamanan itu? Lingkup keamanan merupakan sisi-sisi dari jangkauan keamanan komputer yang dapat dilakukan. Lingkup keamanan terdiri atas yang pertama, pengamanan secara fisik, yaitu wujud komputer yang dapat dilihat dan diraba seperti monitor, CPU, keyboard. Yang kedua, ada pengamanan akses. Apa sih itu pengamanan akses? Pengamanan akses adalah pengamanan
yang dapat dilakukan untuk PC yang menggunakan sebuah sistem operasi, login atau penguncian dan sistem operasi jaringan. Tujuannya yaitu agar dapat mengantisipasi kejadian yang sifatnya terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, ada pengamanan data. Apa sih pengamanan data itu? Pengamanan data adalah pengamanan yang dapat dilakukan dengan menerapkan hierarki akses yang mana seseorang hanya dapat mengakses suatu data tertentu yang hanya menjadi haknya. Selanjutnya, yang keempat ada pengamanan komunikasi. Apa sih itu pengamanan komunikasi? Pengamanan komunikasi adalah pengamanan yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan kriptografi yang mana data yang sifatnya sensitif atau enkripsi atau disandikan terlebih dahulu sebelum ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya ada dampak negatif yang ditimbulkan dari keamanan komputer. Yang pertama yaitu menurunnya nilai transaksi melalui internet terhadap e-commerce. Yang kedua, menurunnya tingkat kepercayaan dalam melakukan komunikasi dan transaksi melalui media online. Yang ketiga, merugikan secara mental dan materi bagi korban yang data-data pribadinya dimanipulasi. Selanjutnya ada faktor. Ada beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus-menerus dan cenderung meningkat. Faktor yang pertama adalah meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software untuk melakukan penyimpanan yang tersedia di internet dan dapat di-download secara gratis. Yang ketiga, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis ancaman pengamanan komputer. Yang pertama ada virus, yang kedua ada email virus, yang ketiga ada spyware, yang keempat ada serangan brute force, yang kelima ada spam, yang keenam ada internet worms, dan masih banyak lagi. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.